pagi semuanya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Semangat ya buat kalian semuanya. By the way, makasih ya udah mau klik video ini. Ini video pertama kami loh. Di video ini, kami ingin menyampaikan komentar dan masukan materi bahan ajar bahasa Indonesia. Dan di video ini, kita mengambil buku yang berjudul Bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau MTS karya Titik Harsiati, Agus Trianto, dan Eko Sasi. Di bahasan kali ini, ada 4 aspek kelayakan yang akan kami komentari. Yang pertama adalah kelayakan isi. Yang kedua adalah kelayakan bahasa. Yang ketiga adalah kelayakan penyajian. Dan yang keempat adalah kelayakan kegrafikan. Lanjut ke pembahasannya ya. Ya ampun, kami lupa belum memperkenalkan diri. Jadi, perkenalannya sambil baca komentar ya. Sorry teman-teman. Selamat menonton. Thank you. Perkenalkan, nama saya Asal Fitriana, NPM 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan isi buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau MTS. Kesesuaian materi dengan kami menjadi kelengkapan materi bagus dan terbukti dari penelitian pendahulunya hingga akhir yang tidak lepas dari tema dan pengetahuan. Keluasan materi yang bagus ini terbukti dari penyampaian materinya yang tema dan topik pembahasannya hingga permasalahan dan solusi yang disajikan. Kedalaman materi bagus. Hal ini terbukti dari materi yang disajikan secara detail dengan bahasa yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan atau langsung menjurus pada intinya. B. Keakuratan materi. Akurasi konsep dan materi bagus. Hal ini terbukti dari akuratnya konsep dan materi yang disajikan secara jelas dan menggunakan bahasa yang sudah dipahami oleh peserta didik. Akurasi prinsip bagus. Hal ini terbukti dari akuratnya prinsip dalam menyajikan materi dan tugas yang disajikan sesuai sistematikanya. Akurasi prosedur bagus. Hal ini terbukti dari akuratnya prosedur penyampaian materi yang runtut dan sesuai dengan konsep yang dituju. Akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi bagus. Hal ini terbukti dari akuratnya contoh, fakta, dan ilustrasi yang disajikan kepada peserta didik. Akurasi soal juga bagus. Hal ini terbukti dari akuratnya soal yang disajikan dalam bentuk tugas kepada peserta didik dengan memberikan contoh sehingga peserta didik dapat memahami dan mengerjakan tugasnya. C. Materi pendukung pembelajaran. Keterkinian fitur, contoh, dan rujukan bagus. Hal ini terbukti dari fitur, contoh, dan rujukannya yang disajikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Penalarannya bagus. Hal ini terbukti dari isi yang terkandung di dalamnya. Pemecahan masalahnya bagus. Hal ini terbukti dari pengembangan sikap berpikir kritis peserta didik dalam materi yang disajikan. Komunikasi juga bagus. Hal ini terbukti dari informasi berupa penjelasan materi yang disajikan kepada peserta didik. Penerapan bagus. Hal ini terbukti dari latihan atau tugas yang disajikan untuk peserta didik. Kemenarikan materi juga bagus. Hal ini terbukti dari isi dan sistematika yang menarik. Mendorong untuk mencari informasi lebih jauh bagus. Hal ini
terbukti dari tugas dan latihan yang disajikan. Materi pengayaan juga bagus. Hal ini terbukti dari isi materi yang disajikan dengan tugas-tugas dan pembahasannya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Utami. Dari kelompok saya akan menjelaskan kelayakan bahasa pada buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP atau MTS yang ditulis oleh Titik Harsiati dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi 2017. Yang pertama, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik ini menurut kelompok kami sudah bagus. Hal ini dibuktikan dari bahasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep, pola, contoh, ilustrasi, tugas, soal, dan latihan yang bersifat abstrak atau konkret, mudah dipahami oleh peserta didik, ditandai dengan pilihan kata dan struktur kalimatnya sesuai kemampuan peserta didik. Kemudian kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didiknya itu sudah bagus. Hal ini terbukti dari bahasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep, pola, contoh, ilustrasi, tugas, soal, dan latihan yang bersifat abstrak atau konkret, tidak mengandung sara, kekerasan, pornografi, pelecehan, bias gender, dan hal lainnya yang mempengaruhi pikiran dan perasaan negatif peserta didik. Kemudian yang kedua, kekomunikatifan dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Keterpahaman bahasa di sini dalam buku ini sudah bagus. Kegiatan berbahasa dan bersastra disajikan berisi wacana, uraian, contoh, dan latihan yang mudah dimengerti, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir peserta didik. Ketepatan tata bahasa dan ejaannya juga sudah bagus. Hal ini terbukti dari penggunaan bahasa baku bahasa Indonesia dan pedoman PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pada materinya. Kemudian kebakuan istilah dan simbolnya ini sudah bagus. Hal ini terbukti dari istilah dan simbol yang digunakan mengacu pada istilah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan ini dari keutuhan makna dalam bab. Menurut saya itu sudah bagus. Hal ini terbukti dari pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab mencerminkan kesatuan tema. Kemudian keutuhan makna dalam subbab itu bagus karena hal ini terbukti dari pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab mencerminkan kesatuan subtemanya. Kemudian keutuhan makna dalam paragrafnya itu menurut kelompok kami sudah bagus. Hal ini terbukti dari pesan atau materi yang disajikan dalam satu paragraf yang memuat satu pokok pikiran. Kemudian yang keempat adalah kepaduan gagasan. Di sini kepaduan gagasan itu keterbautan antar bab dalam satu buku itu sudah bagus. Hal ini terbukti dari penyampaian pesan antara satu bab dengan bab lainnya, mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi, yakni berkesinambungan antara satu bab dengan bab lainnya. Kemudian keterbautan antar subbab dalam satu bab itu sudah bagus juga. Hal ini terbukti dari penyampaian pesan antara satu subbab dengan subbab lainnya mencerminkan kesatuan tema, kesatuan subtema dalam subbab, dan kesatuan pokok pikiran dalam satu paragraf. Kemudian keterbautan antar paragraf dalam subbabnya. Itu sudah bagus. Hal ini terbukti dari penyampaian pesan antar paragraf yang berdekatan dengan satu subbab mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi. Kemudian keterbautan antar kalimat dalam satu paragraf, yakni menurut kelompok kami sudah bagus. Hal ini terbukti dari penyampaian pesan antar kalimat dalam satu paragraf mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi dalam pembahasan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Septia Mawarda, NPM 141 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan bagian kelayakan penyajian. Teknik penyajian. Kekonsistenan sistematika bagus. Hal ini terbukti dari sistematika penyajian bab taat asas, yakni memiliki peta konsep, pendahuluan, isi yang lengkap dengan penjelasan konsep dan latihan. Keseimbangan antar bab bagus. Hal ini terbukti dari keseimbangan latihan keterampilan-keterampilan yang disusun secara proporsional dengan pertimbangan muatan KI dan KD yang dipilih. Keruntutan konsep bagus. Hal ini terbukti dari kegiatan berbahasa dan bersastra yang dimulai dari mudah ke sukar dan sederhana ke kompleks. Kesesuaian atau ketepatan ilustrasi dengan materi bab bagus. Hal ini terbukti dari ilustrasi yang digunakan sesuai dengan materi berbahasa dan bersastra yang disajikan dalam bab yang bersangkutan. B. Penyajian pembelajaran. Berpusat pada peserta didik, penyajian materi berbahasa dan bersastra menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang terlihat dari proyek dan tugas-tugas. Ketergugahan metakognisi peserta didik bagus. Hal ini terbukti dari penyajian materi yang dapat memotivasi peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran yang menyenangkan. Ketergugahan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif termasuk melalui metode inquiry atau eksperimen. Bagus, hal ini terbukti dari penyajian materi yang dapat mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif melalui metode inquiry atau eksperimen, ilustrasi, analisis kasus, dan latihan. Metode pembelajaran tematis. Bagus, hal ini terbukti dari materi bahasa dan sastra dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Variasi penyajian. Bagus. Hal ini terbukti dari materi yang disajikan secara variatif sehingga menarik perhatian peserta didik. C. Kelengkapan penyajian. Pengantar bagus. Hal ini terbukti dari hal yang diinformasikan kepada peserta didik atau pemakai sesuai dengan informasi yang penting. Pendahuluan bab bagus. Hal ini terbukti dari isiannya yang menjelaskan dengan kaitannya terhadap hal-hal yang akan dipelajari pada bab itu. Daftar isi bagus. Hal ini terbukti dari isiannya yang membuat kata pengantar, daftar isi, judul-judul bab, sub-sub bab, daftar pustaka, dan beberapa lampiran yang ada dalam isi buku. Uraian isi tiap bab atau unit bagus. Hal ini terbukti dari topik-topik daftar isinya yang selaras. Glosarium bagus. Hal ini terbukti dari istilah-istilah penting dalam teks yang dijadikan artinya, tetapi saran kami lebih bagus lagi jika ditambah halaman tempat pengambilan istilah tersebut sehingga lebih mudah dipelajari oleh peserta didiknya. Daftar pustaka bagus. Hal ini terbukti dari tata penulisannya yang sesuai dengan susunan penulisannya. Daftar indeks subjek dan orang bagus. Hal ini terbukti dari tata letaknya yang diletakkan sebagai lampiran di belakang dan diberi nomor halaman. Identitas tabel dan gambar bagus. Hal ini terbukti dari tata letak dan penulisannya yang sesuai kaidah penulisan identitas tabel dan gambar. Rangkuman dan refleksi bagus. Hal ini terbukti dengan adanya refleksi yang menggali motivasi peserta didik
yang ada pada bab tersebut. Kemudian rangkuman ditiadakan agar peserta didik membaca materinya dan merangkum untuk mendapatkan intisari atau poin-poin yang ada. Evaluasi. Bagus. Hal ini terbukti dengan pencapaian kompetensi sesuai KD yang telah tertera di bagian pendahuluan isi bab. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan dari materi kelayakan penyajian. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahma Cahyani, NPM 084 dari kelas 3C. Di sini saya akan membahas tentang kelayakan kegrafikan buku Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS. Yang pertama, desain dan sampul buku. Untuk tata letak itu sangat bagus. Hal ini terbukti dari tampilan tata letak atau layoutnya antara depan dan belakangnya itu sesuai dan memiliki kesatuan, sehingga terkesan estetis. Komposisi unsurnya, yakni judul, pengarang, logo, ilustrasi, dan lain-lain, seimbang dan memiliki pola yang sesuai serta memiliki pusat pandang yang jelas. Untuk tipologi sampul, buku ini sangat bagus. Hal ini terbukti dari ukuran huruf yang sesuai penggunaannya dan jenis huruf yang digunakan sesuai dengan peruntukan isi buku. Untuk ilustrasi sampul, bagus. Hal ini terbukti dari ilustrasinya menggambarkan dan merefleksikan isi materi buku dengan ilustrasi gambar selaras dengan ukuran tulisan. Dan untuk detail dan komposisi warna sampul, ini sangat bagus juga. Karena apa? Terbukti dari warna gambar itu sangat jelas dan memiliki warna yang estetis. Yang kedua, desain buku. Untuk tata cetak buku, ini sangat bagus. Hal ini terbukti dari tata cetaknya yang lengkap dari awal hingga akhir dan secara konsisten. Untuk tipografi buku, bagus. Hal ini terbukti dari jenis huruf yang digunakan sederhana, mudah dibaca, tidak menggunakan huruf yang khas, sesuai karakter dan tingkat peserta didik, serta judulnya jelas dan konsisten. Selanjutnya, ilustrasi dari isi buku. Ini juga sangat bagus karena keseluruhan ilustrasinya itu sangat serasi, menarik, dan kreatif. Selanjutnya, variasi huruf. Variasi huruf dalam buku ini juga sangat bagus. Hal ini terbukti dengan penggunaan dua jenis huruf dengan efek huruf yang tidak berlebihan. Yang terakhir adalah susunan teks. Susunan teks dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 ini sangat bagus karena susunan teks itu sangat rapi.